Baik, mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Wali Kota Tangerang, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, yang kami hormati para narasumber, pengawas, kepala sekolah, guru dan orang tua, serta seluruh siswa peserta Lomba Puisi Sejabodetabek. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut Hari Pahlawan. Kita diberikan nikmat untuk dapat hadir dalam acara Parenting Menjadi Sahabat Anak dalam pembelajaran di era industri 4.0 sekaligus pengumuman Lomba Baca Puisi Virtual Sejabodetabek. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang kepada Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri uqdatal lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Sahrudin. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SD beserta seluruh kasih dan staf bidang SD. Yang saya hormati para pengawas, kepala sekolah, guru, dan orang tua dan seluruh siswa peserta Lomba Puisi Sejabodetabek. Salam sejahtera semuanya buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara menyambut Hari Pahlawan melalui parenting menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri 4.0 sekaligus pengumuman lomba baca tulis virtual Sejabodetabek. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah saat ini siswa-siswa jenjang SD dan SMP sudah mengikuti pembelajaran tatap muka. Selanjutnya jenjang TK PAUD, dan kita berdoa semoga pandemi benar-benar telah berlalu sehingga anak-anak kita dapat belajar secara normal kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa Sejabodetabek yang telah berkenan mengikuti acara ini.
Selanjutnya izinkan saya untuk melaporkan kepada Dinas Pendidikan sekaligus dalam rangka menyambut Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, yaitu hari Rabu 10 November dengan kegiatan sebagai berikut. Nama kegiatan menyambut Hari Pahlawan melalui parenting dengan tema menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri 4.0. Sekaligus pengumuman lomba baca puisi virtual se-Jabodetabek. Tujuan yang pertama membangun karakter siswa melalui semangat Hari Pahlawan. Yang kedua meningkatkan pengetahuan dan kemampuan orang tua siswa dalam memaksimalkan pendampingan di era industri 4.0. Strategi kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Yang pertama lomba puisi secara virtual tingkat Jabodetabek jenjang sekolah dasar. Jumlah peserta lomba sebanyak 591 orang dari Jabodetabek melalui penjurian sebanyak 18 orang dari akademisi dan praktisi, sehingga pada hari ini akan diumumkan juaranya di akhir acara ini. Adapun hadiahnya sebagai berikut. Juara 1 mendapatkan piala, sertifikat, dan uang sebesar 7 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan piala, sertifikat, dan uang sebesar 6 juta rupiah. Dan juara 3 mendapatkan piala, sertifikat, dan uang sebesar 4 juta rupiah. Yang kedua, parenting tema menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri 4.0. Narasumber yaitu Ibu Dr. Capri Anjaya. Peserta seluruh pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa peserta lomba puisi virtual se-Jabodetabek. Di Hari Pahlawan ini, mari sama-sama kita bangun karakter anak-anak kita menjadi pribadi dengan profil Pancasila. Pribadi yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kami Dinas Pendidikan Kota Tangerang akan terus berupaya menghadirkan kegiatan yang kreatif, inovatif untuk pendidikan yang lebih bermutu. Mari jadikan Hari Pahlawan ini sebagai fenomena kebangkitan dunia pendidikan. Bangkit dari masa pandemi yang insya Allah segera berakhir. Dengan penuh semangat dan sehat kita bekerja bersama. Kita perkuat sinergi kita untuk Indonesia tangguh. Indonesia bertumbuh, Tangerang bisa, Tangerang ayo. Selanjutnya mohon berkenan pada Bapak Wakil Wali Kota memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian atas partisipasi dan kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Kami segenap panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan oleh Wakil Wali Kota Tangerang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Syahrudin, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang beserta jajaran, para narasumber, para pengawas, kepala sekolah, para guru dan orang tua, serta anak-anakku sekalian, para siswa peserta lomba puisi Jabodetabek. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama pada acara parenting dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, yang temanya melalui parenting menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri 4.0, sekaligus pengumuman lomba baca puisi virtual se-Jabodetabek. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Dinas Pendidikan yang telah menyelenggarakan kegiatan parenting ini dan pengumuman lomba. Kemudian juga terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini guna lebih meningkatkan kiprah
serta peran kita di dunia pendidikan, khususnya dalam layanan pendidikan yang berbasis sinergitas antara pemerintah, sekolah, orang tua, dalam upaya membangun kualitas generasi kita dan kualitas umat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa saat ini Kota Tangerang sudah masuk pada level 1 ya, kaitan dengan COVID-19. Kita bersyukur perubahannya sudah sangat signifikan. Ini semua berkat kerjasama kerja keras kita semuanya. Sehingga COVID-19 ini bisa kita tekan di kota kita, di Kota Tangerang. Kita juga sudah pelaksanaan vaksin ini sudah kemarin aja sudah 93% ya, tertinggi seaglomerasi. Ya mudah-mudahan, tapi tetap terus gunakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Pakai masker jangan lupa ya semuanya. Kemudian seluruh siswa juga, baik sekolah dasar juga sudah mulai mengikuti PTM, yang walaupun masih terbatas. Jadi prinsip dari PTM terbatas ini adalah keselamatan dan kesehatan. Sehingga salah satu syarat siswa untuk mengikuti PTM adalah sudah divaksin. Atau kalau belum divaksin maka orang dewasa di keluarga siswa tersebut telah divaksin. Jadi hal ini bertujuan untuk menjaga kita semua agar dengan adanya PTM terbatas ini tidak menimbulkan klaster baru di sekolah. Dan mudah-mudahan dengan tetap disiplin protokol kesehatan, maka kita akan segera terbebas dari pandemi COVID-19. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah di keluarga. Untuk itu, kiprah orang tua sangat menentukan kualitas pendidikan ini. Dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat, di mana anak dibesarkan dengan limpahan cinta dan kasih sayang yang penuh dari para orang tua, maka akan sangat mempengaruhi kualitas pribadi anak. Keluarga merupakan ajang pertama di mana sifat-sifat kepribadian anak tumbuh dan terbentuk dengan cepat. Kemudian seorang anak akan menjadi warga masyarakat yang baik atau tidak, sangat bergantung pada sifat-sifat tumbuh dalam kehidupan keluarga di mana anak dibesarkan. Kelak kehidupan anak tersebut juga mensugesti masyarakat sekitarnya, sehingga pendidikan keluarga itu merupakan dasar terpenting untuk kehidupan anak terjun di masyarakat. Selanjutnya, perubahan gaya pembelajaran terkait dengan adanya globalisasi dan penggunaan teknologi informasi di seputar anak, dan juga menciptakan tantangan dalam mengasuh anak yang menjadi semakin kompleks. Terutama di masa pandemi ini, di mana dalam waktu hampir 2 tahun ini, pembelajaran berbasis digital yang tentunya telah merubah gaya hidup anak. Setiap hari anak menggunakan gadget untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perubahan gaya hidup tersebut. Peran orang tua dalam dunia pendidikan sangat penting demi terciptanya lingkungan pendidikan yang positif serta mendukung anak untuk belajar secara efektif. Di zaman yang serba internet ini, peran orang tua dalam pengawasan pun menjadi hal yang sangat penting. Karena pada dasarnya orang tua dan keluarga secara keseluruhan adalah pengasuh yang paling penting dalam kehidupan seorang anak dalam setiap proses tahapan pendidikan.
Jadi orang tua yang berperan mendukung dalam pembelajaran anak ini harus mampu membuat perbedaan dalam meningkatkan prestasi dan tingkah laku. Dalam Education 4.0, peran orang tua harus mampu menciptakan lingkungan rumah yang positif dan mendukung anak dalam sarana pendukung pembelajaran seperti laptop dan sarana pendukung lainnya. Namun permasalahan baru ketika ada anak diberikan gadget tanpa adanya komunikasi dan pengawasan dari orang tua. Permasalahan yang kebanyakan terjadi adalah memang penggunaan gadget, ya. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak yang berdampak pada komunikasi yang kurang dan meningkatkan kekerasan, kekerasan secara langsung yang bersumber dari internet. Itu misalnya, ya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan di rumah berupa pendidikan karakter, komunikasi, dan serta pengawasan. Ini dibutuhkan sekali pengawasan orang tua. Orang tua ini harus dapat menjadi sahabat anak sehingga anak dapat terpantau dari penggunaan gadgetnya. Dengan menjadi sahabat bagi anak, maka orang tua akan mendapatkan cerita atas keseharian yang dilalui anak dan orang tua akan dapat memberikan arahan dan masukan dengan penuh kasih sayang. Sehingga anak-anak kita akan terjaga dari pengaruh buruk dunia maya dan kekuatan kasih sayang orang tua akan membentuk ketahanan diri pada setiap perilaku-perilaku negatif. Karenanya peningkatan kemampuan orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan di keluarga atau parenting ini sangat penting bagi Bapak Ibu untuk dapat mendampingi putra-putrinya sekaligus menjadi sahabat bagi mereka. Sesuai dengan laporan Kepala Dinas tadi bahwa dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, kegiatan ini akan diisi dengan parenting yang bertema menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri 4.0. Maka saya sangat mengapresiasi ini. Semoga seluruh orang tua siswa se-Jabodetabek khususnya di Kota Tangerang dapat mengikuti kegiatan ini dan bermanfaat dalam pendampingan pembelajaran putra-putrinya di rumah dengan pendampingan dan menjadi sahabat bagi putra-putrinya, maka orang tua yang memiliki pengetahuan dan keterampilan insya Allah dapat mengantarkan putra-putrinya pada kesuksesan dunia dan akhirat. Bersamaan dengan semangat ini, di Hari Pahlawan, marilah kita semua bergerak maju untuk melakukan loncatan-loncatan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti lomba puisi secara virtual tingkat SD Jabodetabek. Pada para juara, saya ucapkan selamat ya atas prestasi yang diraih dan bagi yang belum berhasil, ini jangan berkecil hati. Tetap semangat, insya Allah ya di lain waktu akan mendapatkannya. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ketika kita terus mau belajar, semangat, pasti itu kita akan raih ya semuanya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan parenting dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Lebih kurang saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang. Selanjutnya, Ayo. 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 Ya. Oke, makasih Pak Haji Jamal. Saya izin ya. Mau ada acara lagi ya. Ya, Pak. Makasih Baik, banyak, sekalian Bapak. hadirin. Makasih, Pak. Ya, semangat terus. Ya, Pak. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita saksikan Selayang Pandang Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Selayang Pandang Kota Tangerang. Salah satu ikon Kota Tangerang merupakan pusat pemerintahan Kota Tangerang yang terletak di jantung kota. Pusat pemerintahan Kota Tangerang sebagai pusat aktivitas pemerintahan Kota Tangerang, kantor wali kota dan wakil wali kota Tangerang, kantor DPRD Kota Tangerang, dan kantor-kantor dinas pemerintahan Kota Tangerang berhadapan dengan Masjid Raya Al-Azom dan kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang. Ikon berikutnya merupakan Masjid Raya Al-Azom. Masjid Raya Al-Azom adalah masjid kebanggaan warga Kota Tangerang dengan desainnya yang unik dengan 5 kubah besar yang menjadi ciri khasnya. Kemegahan dan keunikannya menjadikan masjid ini menjadi salah satu landmark Kota Tangerang. Dibangun di atas lahan seluas 2,25 hektar dengan luas bangunan 5.775 meter persegi serta lahan parkir seluas 14.000 meter persegi, menjadikan masjid dengan gaya arsitektur Timur Tengah ini adalah masjid terbesar yang ada di Kota Tangerang. Ikon selanjutnya adalah Tugu Adipura. Asal mula pemberian nama Adipura berawal dari sebuah penghargaan Piala Adipura Kencana pada tahun 2010 untuk Kota Tangerang. Salah satu peninggalan sejarah di Kota Tangerang yang masih megah terpelihara sampai sekarang adalah Bendungan Pintu Air 10 atau yang juga dikenal dengan sebutan Sangego. Ya, Jembatan Berendeng yang merupakan akronim dari Benteng Makassar dan Gerendeng, merupakan jembatan baru yang diresmikan oleh Wali Kota Tangerang pada awal Februari 2018. Ikon selanjutnya adalah Jam Gede Jasa. Wali Kota Tangerang menggagaskan ide cemerlang mengenai pembangunan ikon-ikon baru di Kota Tangerang. Salah satunya adalah Jam Gede Jasa. Siapa yang tidak mengenal Kota Tangerang? Salah satu kota yang terdapat di Provinsi Banten ini mempunyai wisata kuliner yang diminati banyak orang, yaitu kawasan kuliner Pasar Lama. Demikian Selayang Pandang Kota Tangerang. Sampai jumpa. Baik, demikian kita telah saksikan video Selayang Pandang Kota Tangerang. Dengan dibuka dan disaksikannya video tersebut, maka berakhirlah acara pembukaan parenting pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan dengan pemaparan materi kepada moderator, dan kepada moderator kami persilakan kepada Dr. Capri Ajaya. Terima kasih. Mohon izin untuk please Zoom meeting.
Ya, itu saya, itu bukannya Bu Herli itu. Ke sini. Itu mulai aja dulu, ntar itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Arief Wismansyah. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Sahrudin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Yang terhormat Kepala Bidang SD Ibu Dr. Helmiati MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat se-Kota Tangerang, peserta lomba baca puisi virtual se-Jabodetabek yang kami banggakan, serta narasumber hebat kita pagi ini, yaitu Bunda Dr. Capri Anjaya SPD M.Hum. Capri Anjaya. Apa dulu? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bun. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan karena atas izin Allah. Pada kesempatan pagi ini diberikan nikmat kesempatan, nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bertatap maya pada pada kegiatan pengumuman lomba baca puisi virtual se-Jabodetabek serta diisi dengan kegiatan webinar parenting dengan tema menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri 4.0. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini sebelum diadakannya pengumuman lomba baca puisi virtual, kita akan mendengarkan bagaimana kita bisa menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri 4.0. Sedikit mungkin akan saya sampaikan bahwa Bapak Ibu hebat di seluruh Kota Tangerang, pendidikan keluarga itu merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak dan memiliki peran yang cukup besar dalam mewujudkan cita-cita anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi yang cukup penting dalam mempersiapkan nilai-nilai positif bagi tumbuh kembang anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Kota Tangerang, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang mana Dinas Pendidikan Kota Tangerang ini selalu berkomitmen untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi baik itu guru maupun peserta didik untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas layanan dari pendidikan Kota Tangerang. Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Kota Tangerang, sebelum kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, oleh Bunda Capri, sebelumnya izinkan saya membacakan sebuah pantun terlebih dahulu sebagai penyemangat kita di pagi ini ya. Pantunnya sebagai berikut. Pantun singkat saja sebagai pemantik kita pagi ini. Pagi hari menanam tebu, tebunya ditanam di tanah lapang. Ayo semangat menuntut ilmu agar masa depan lebih gemilang bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Tangerang, ayo. Baik, untuk peserta lomba baca puisi virtual se-Jabodetabek, anak-anak hebat yang saya banggakan, yang kami banggakan,
anak-anak mohon bersabar dulu karena pengumuman lomba baca puisi virtualnya akan disampaikan setelah kegiatan webinar berakhir ya. Jadi anak-anak dimohon untuk bersabar dan mengikuti, menyimak, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bunda Kapri terkait dengan menjadi sahabat anak dalam pembelajaran. Anak-anak hebat beserta Bapak, Ibu guru hebat di seluruh wilayah Kota Tangerang, mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bunda Kapri. Sebelumnya kita awali dulu dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan webinar pada pagi kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bunda bisa kami serap dan bisa kami aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami persilahkan kepada Bunda untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silahkan Bunda. Oke, terima kasih Bu Herli. Apa bisa mendengar suara saya dengan baik? Kalau bisa boleh dilihat jempolnya. Bisa Bunda, jelas sekali Bun. Oke, terima kasih teman-teman dari jajaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan juga teman-teman dari Wali Kota Kota Tangerang. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan para orang tua yang tentunya juga teman-teman guru dan pengawas dan tentunya para orang tua yang menunggu apakah anaknya nanti akan menjadi juara lomba baca puisi. Tapi menjadi juara itu adalah nomor 2, tapi yang penting adalah prosesnya menuju ke arah lebih baik, itu yang lebih penting. Oke, hari ini saya akan membahas tentang menjadi sahabat anak dalam pembelajaran di era industri. Sedikit dari saya yang belum kenal saya juga aktif di Badan Akreditasi Nasional atau BAN Pusat dari 2018 sampai sekarang. Dan saya juga menerbitkan 3 buah buku yang dimana karena saya memiliki pengalaman kerja sebagai kepala sekolah di sekolah internasional, saya menulis buku tentang sekolah internasional yang butuh solusi, sekolah lokal berkualitas internasional, dan kurikulum ngumpet. Karena hari ini topiknya parenting, saya juga mau pamer keluarga saya. Saya punya 3 orang putra dan 1 orang suami. Oke, dan yang saya mau juga beritahukan bahwa anak saya pada waktu SMA menuliskan buku tentang The Secret of Learning, kisah pembelajaran di International Baccalaureate Diploma di sekolah SMA. Ini anak saya yang pertama. Dan anak saya yang kedua juga menuliskan buku waktu dia di kelas 12 atau SMA yang berbicara tentang meraih mimpi melalui sekolah lokal bertaraf internasional. Oke, itu sekilas dari saya. Hari ini kita akan bicara tentang, karena kita ingin bicara tentang bagaimana menjadi sahabat anak di industri 4.0. Saya juga akan bicara sedikit tentang tren pendidikan saat ini dan memberikan tips untuk orang tua. Dan nanti kalau Bu Herlina kita punya waktu, mungkin saya juga akan menyediakan waktu untuk tanya jawab. Oke, nah kalau bicara tentang era 4.0, kita bicara dulu dari 1.0. 1.0 itu adalah revolusi industri yang dimana pada abad 17 atau akhir 17, awal 18 ini terjadi hadirnya penemuan tenaga uap oleh ilmuwan. Ini adalah poin yang pertama, revolusi industri 1.0 atau 1.0. Nah, setelah itu disusul dengan revolusi industri 2.0 yang dimana di pertengahan abad 18, yaitu adanya pemanfaatan tenaga listrik dan hadir berbagai macam produksi mobil. Nah, di era 1960-an mulailah ada ledakan 3.0, industri 3.0, yang dimana ledakan informasi digital, komputer, dan smartphone yang kita rasakan kali ini. Ini mungkin kalau zamannya saya ini benar-benar ya, saya ini digital native, yang dimana ini saya baru tahu karena saya lahir
enggak 1960 sih ya, tapi 10 tahun kemudian itu saya baru lahir. Nah, kemudian disusul ternyata ada industri 4.0 yang dimana belakangan ini sudah mulai mengintegrasikan teknologi cyber dengan teknologi otomasi. Jadi tidak hanya tadi bicara tentang digital, komputer, smartphone, tapi juga mulai teknologi cyber dan teknologi otomasi. Nah, ini yang membuat kita semua harus mungkin harus mulai memikirkan. Years ago, we started to wonder, Contoh 4.0, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? Bagaimana cara We kerjanya? used computer vision, deep learning algorithms, and dia sensor bilang fusion, ada sensor, much like you'd ada find in self-driving ada cars. hal-hal yang We call it sangat Just Walk Out technology. Sehingga hanya ambil, Once you've got everything you want, kemudian you can just taruh di go. keranjang, When you keluar leave, aja, our Just Walk Out dan technology keluar adds udah up your ada virtual cart bornya and yang charges harus your Amazon dibayar. account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep Keren sekali kan teknologi 4.0 yang dimana itu semuanya canggih dan otomatis. Nah, ini maksudnya apa? Jadi teknologi 4.0 itu memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses agar lebih efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, dan ini memakai integrasi antara teknologi cyber dan teknologi otomasi. Jadi tidak lagi memberdayakan tenaga kerja, ya, karena sudah diterapkannya secara otomatis. Wow, menarik sekali ya. Tenaga kerja manusia nggak lagi banyak dipakai, tapi juga diterapkannya otomasi. Kira-kira apa yang terjadi? Tentunya kalau bicara 4.0 ini bicara tentang internet, big data, cyber security, cloud computing, integrated system. Ini kita akan bicara tentang 4.0. Dan pastinya apa dampaknya dari ini? Dampaknya yaitu ada pekerjaan-pekerjaan baru yang timbul karena industri 4.0. Kira-kira apa aja? Banyak sekali nanti pekerjaan yang tutup atau nggak ada lagi, dan sekarang pekerjaan-pekerjaan baru akan ada. Jadi sekarang ini kalau dilihat ya, sekarang ini ada pekerjaan YouTuber, content creator. Nah itu dulu tuh nggak pernah ada, tapi sekarang pekerjaan itu ada. Ini karena tuntutan industri 4.0. Jadi dengan begitu ada banyak keterampilan yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Keterampilan apa saja? Seperti berpikir analitik, berinovasi. Mereka harus tahu bagaimana strategi belajar, nggak usah dikasih tahu gurunya lagi. Mereka harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang kompleks, menganalisa, berpikir kreatif dan inisiatif, bisa memimpin, menggunakan teknologi dan memberikan mentoring, membuat programming, gigih, fleksibel, mampu memberi alasan. Emotional intelligence-nya harus kuat, bisa menyelesaikan tantangan teknologi, troubleshooter, berorientasi memberi pelayanan, mengevaluasi sistem, dan bisa bernegosiasi. Ini adalah future atau masa keterampilan yang dibutuhkan di 2025. Sekarang ini udah 2021, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, makanya adanya shifting trend pendidikan. Jadi kalau revolusi industri 1.0 atau 2.0 yang dulu masih banyak pabrik-pabrik, makanya yang dituntut adalah kita pekerja-pekerja. Jadi para guru ngajarin ke anaknya
harus nurut, harus bisa menghafal, karena nanti mereka cuma diminta untuk jadi pegawai pabrik. Dulu kebutuhannya seperti itu. Nah, di revolusi 3.0 makanya berubah karena udah ada internet. Nah, ada smartphone, makanya cara mengajarnya harus student centered atau cara belajar siswa aktif. Ini mulai, kenapa? Karena kita ingin apakah anak-anak bisa aktif, bisa kreatif. Nah, di revolusi industri 4.0 ini sesuai dengan outcomes atau apa saja yang kita inginkan, keterampilan saja, apa saja yang diinginkan jika lulusan anak-anak lulus dari SMP, SMA atau SD, mereka harus bisa berpikir kritis, kreatif, bisa berkolaborasi dan bisa berkomunikasi. Nah, sayangnya di pendidikan era revolusi industri ini kita juga ada namanya COVID. Jadi COVID itu pandemik ya, ini membuat 68,7 juta jiwa Indonesia nggak bisa pergi ke sekolah karena adanya pandemik ini. Nah, makanya tantangannya akan menjadi lebih banyak lagi. Dan pendidikan yang dulunya bisa sekolah atau offline, kemudian gara-gara COVID kita harus online, dan online-nya pun juga harus ada penyesuaian, dan akhirnya sekarang hybrid learning atau blended learning. Nah, ini tren pendidikan kita. Mau nggak mau, guru dituntut untuk mengubah cara mereka anak-anak berpikir. Ways of thinking-nya harus dirubah. Kenapa? Karena ini adalah tuntutan keterampilan yang harus dimiliki anak-anak. Bagaimana tuntutannya? Yang tadi saya buat 4C, creativity, critical thinking, dan juga problem solving, decision making, dan terus mau belajar. Nah, kemudian kalau sudah bisa cara belajarnya, cara berpikirnya berubah, ini akan membuat cara bekerjanya juga berubah. Cara bekerjanya kita harus bisa saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Nggak bisa sekarang kerja sendiri-sendiri. Anak-anak benar-benar bisa dituntut bekerja sama dan harus diberikan alatnya. Alatnya dengan industri 4.0, anak-anak harus bisa melakukannya dengan informasi teknologi. Mereka harus memiliki kemampuan atau literasi tentang informasi teknologi ini. Nah, kemudian anak-anak juga harus, karena kita mau anak-anak jadi global citizen, mereka harus juga belajar tentang citizenship atau PPKN, atau dengan bagaimana kita bermasyarakat dengan dunia luar, dan juga skill untuk cara hidup dan berkarir. Dan juga harus diingatkan responsibility kita sebagai bangsa atau sebagai individu harusnya seperti apa. Ini yang makanya guru-guru dituntut untuk harus cepat beradaptasi, terus belajar, dan harus lebih kreatif dan inovatif. Kalau guru aja dituntut gitu, orang tua gimana? Tentunya dituntut hal yang sama. Kenapa orang tua dituntut yang sama? Karena orang tua, seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Herlina, bahwa orang tua itu adalah tempat pembelajar pertama bagi anak-anak. Ya, nah makanya bagaimana kita mensiasati ini sebagai orang tua. Nah, ini saya mau sedikit bertanya dulu ya, mungkin bisa diisi di kolom chat, nanti mungkin Bu Herlina bisa bantu saya. Kira-kira kalau saya tanya, apa sih tantangan terbesar dalam mendidik anak di era 4.0? Enggak, saya kasih waktu 30 detik untuk menulis di chatnya. Silakan Bapak Ibu dijawab langsung di chat ya Bunda ya. Tantangan terbesarnya apa? Langsung ramaikan chatnya Bapak Ibu. Betul. 30 detik dimulai dari sekarang. Ayo. Ya. Nah, nanti kalau tantangan terbesar ya, Bunda. Ya, Bu Herlina mungkin bisa membacakan chat yang pertama. Kira-kira siapa ya yang berani
memberitahukan sebetulnya tantangan apa ya. Oh, sudah ada yang pertama Bu Herlina. Iya, iya Bunda. Ini dari saya nih kayaknya. Lingkungan sekitar ya Bunda. Terus Oke, jadi ya, tantangan apa lagi? pertama adalah lingkungan sekitar. Oke, lingkungan sekitar, kemudian gadget, selalu membersamai anak-anak dengan gadget dan laptopnya. Kemudian tantangan terbesarnya lagi perbedaan zaman Bunda, perbedaan zaman antara orang tua dengan anak masa kini Bun. Kemudian memberikan contoh tentang kebaikan, tapi kitanya belum sebaik yang kita impikan, yang kita harapkan gitu Bun. Banyak sekali nih Bun. Oke, banyak sekali. Terima Dan kasih. mengelola emosi anak Bunda. Betul. Tantangan terbesar juga itu Bun, mengelola emosi anak kita Bunda. Oke, terima kasih Bu Herlina. Nanti itu yang menjawab pertama bisa dapat buku kurikulum ngumpet ya Bu Herlina. Alhamdulillah. Nanti dicatat Dicatat namanya ya. Yang menjawab pertama mendapat satu buah buku dari Bunda, buku kurikulum ngumpet ya Bunda ya. Betul, atau mau Terima kasih, anak Bunda. saya juga boleh, nanti saya kasih ya Bu ya. Wow, keren banget. Luar biasa nih Bapak Ibu guru hebat di Kota Tangerang yang gesit menjawab pertanyaan tantangan dari Bunda tadi ya Bun. Oke, terima kasih. Nah, tadi Silahkan Bunda. kasih Oh ya karena- Bunda, mohon izin Bunda hanya mengingatkan saja, mungkin nanti sebelum pukul 11 kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Kota Tangerang untuk kita lakukan sesi tanya jawab sekitar 10 menit mungkin Bun, atau paling sedikitnya 5 menit seperti itu Bunda sebelum closing. Siap. Terima kasih, Oke, Bun. terima kasih Bu Herlina sudah diingatkan. Oke, Ya, Herli Bunda, Herli saja bukan Herlina. Oke, Ibu Herli. Oke, Mohon terima maaf. kasih Ibu Herli. Ya, Oke, Bunda, silahkan. jadi saya lanjutkan ya Ibu. Terima kasih para orang tua yang sudah meramaikan chatnya. Nah, ingin tahu ya, agar apa sih yang kita perbuat itu, inginnya seperti apa sih tantangan kita untuk anak-anak kita sebetulnya, yang saya yakini anak-anak itu pastinya Bapak Ibu pingin nurut sama orang tua. Tadi ya sudah dilihat, nurut sama orang tua kalau ngerjakan PR benar, nanti bisa mandiri, percaya diri, tahu teknologi tapi juga bisa tahu waktunya ya, dan juga bisa hemat, bisa berkomunikasi dan kemampuan bahasa kedua. Ini masih banyak lagi ya, tapi intinya ini adalah, kalau saya kemarin pernah kasih survei kepada para orang tua, ini rata-rata yang muncul ini. Di samping tadi gimana caranya gadget, lebih tahu tentang teknologi sekali. Ya, kemudian ini yang saya garis bawahi. Jadi sebetulnya tantangan orang tua itu paling banyak adalah teknologi. Yang kedua adalah waktu. Pasti orang tua bilang, oh saya itu kerja, saya nggak ada waktu, gitu ya. Dan yang ketiga, keterampilan membimbing dan mendampingi. Benar nggak ini? Kenapa saya bilang gitu? Kenapa? Karena ini saya sudah adain surveinya, dan ini yang muncul teknologi, waktu, dan keterampilan membimbing dan mendampingi. Ini paling banyak yang keluar yang menjadi tantangan para orang tua. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tipsnya, meskipun saya tahu, nih tadi ada yang Bang ngomong juga nih, ada perbedaan zaman, dan rata-rata kalau anaknya di generasi Z, orang tuanya di generasi X. Jadi bisa bayangkan ada 2 generasi yang dilengkap, sehingga kita terus harus belajar. Nah, inilah tips bisa buatkan saya bisa ingatkan kepada orang tua kalau bicara tentang teknologi. Yang pertama adalah teman-teman sebagai orang tua, teman-teman harus menambah pengetahuan teman-teman. Kenapa harus terus bertambah? Karena namanya pengetahuan itu terus berkembang. Jadi kita harus terus mau belajar, baca koran, baca hal-hal yang penting, bukan baca gosip. Ya, jadi tambahkan pengetahuan teman-teman. Yang kedua, untuk bicara teknologi,
Berarti tambahkan pengetahuannya tentang teknologi juga, karena banyak sekali tools-tools yang baru yang perlu kita tahu. Yang kedua, orang tua harus membuat peraturan internal. Maksudnya apa? Bagaimana anak-anak bisa nurut, bisa main HP, itu harus ada waktunya. Jadi para orang tua harus membuat peraturan. Nah, kemudian harus bisa mengimbangi antara waktu dunia nyata dan maya. Maksudnya apa? Jadi kalau udah seharian sekolah online, begitu tutup sekolahnya, HP-nya ditutup, anak-anak suruh keluar main bola. Ini anak-anak habis sekolah terus main HP lagi, main game lagi. Nah, ini yang salah. Ini para orang tua saya ingatkan untuk membuat peraturan. Dampingi dan tingkatkan waktu bersama anak. Ini kadang-kadang orang tua bilang nggak ada waktu, tapi ini kewajiban kita harus mendampingi. Jadi Bapak Ibu harus menyisihkan waktu. Dan kemudian kalau bicara teknologi, Bapak Ibu juga harus, kalau saya dulu ya, itu handphone saya akan taruh di ruangan saya pada waktu malam hari. Nah, pada malam hari saya akan lihat historinya dan saya terus itu mana aja. Yang dia buka apa aja, lihat historinya. Kenapa perlu? Kita bisa tahu kalau anak-anak lihat hal-hal yang tidak seharusnya, itu kita bisa memberitahukan dan kita bisa menjaga supaya dia tidak terjerumus. Nah, yang terakhir, ini Bapak Ibu harus sehati kalau menghukum, dua-duanya menghukum. Jadi jangan nanti ibunya bilang, oke, nggak boleh main handphone. Terus ayahnya datang, iya bolehlah. Nah, ini yang nggak boleh. Ini tips untuk orang tua bicara tentang teknologi. Bagaimana kalau bicara tentang waktu? Tipsnya, Bapak Ibu harus menentukan prioritas. Mana yang harus penting, mana yang urgent, mana yang harus didahulukan, mana yang harus selesai hari ini, dan seterusnya. Lalu dibuat jadwal. Saya mengajarkan anak-anak punya jadwal. Seminggu mau ngapain atau sebulan sudah tahu harus kemana aja. Jadwal ini penting. Dan terakhir, kalau sudah dilakukan, lakukan dengan hati yang gembira. Ya, ini kalau jadi saya ingat sekali ya, orang tua udah bikin jadwal udah bagus-bagus, tapi begitu waktunya ketemu orang tua marah-marah gara-gara, aduh harusnya aku ada ini nih, ada ini. Akhirnya melakukannya dengan hati yang tidak bersemangat. Ini akan membuat para siswa atau para anak-anak juga mengerti. Nah, ini mungkin harus dihindari. Yang terakhir adalah bagaimana keterampilan membimbing dan keterampilan untuk mendampingi ini. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tips. Untuk membimbing dan mendampingi, Bapak Ibu harus mulai dengan menjadi pendengar yang baik. Jangan langsung marahin anak. Didengerin dulu alasannya apa yang dia lakukan, diminta kasih tahu kronologinya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak nggak senang atau Bapak marah, Bapak jelaskan perasaan Bapak. Oke, setelah mendengarkan penjelasan, Bapak bisa bilang, oke, hari ini terus terang saya kecewa, Bapak Mama kecewa. Kamu seharusnya baru dijelaskan kenapa kecewanya. Tadi kamu sudah jelaskan, tapi seharusnya kamu bisa lebih baik. Dan dilanjutkan dijelaskan perasaannya. Jadi jangan cuma bilang kamu berdiri di sana, kenapa? Karena mama sebel melihat kamu. Nah, sebelnya kenapa? Jadi dijelaskan. Berbicara yang tegas, ya. Tegas itu bukan berarti harus marah-marah. Tegas itu bisa bilang, mama sekarang sedih sekali, mama akan memberikan kamu konsekuensi. Nah, itu bicaranya harus tegas, tapi juga sopan, jadi tidak perlu marah-marah. Dan yang terakhir, juga kita harus bisa memberi bantuan maksudnya. Nah, ini kan sudah terjadi berulang-ulang. Kira-kira mama harus apa? Mama harus bantuin apa? Apakah mama harus ke rumah siapa? Atau mama harus berbuat apa? Apa yang mama bisa bantu? Ini juga kita tawarkan kepada anak kita dalam membimbing dan mendampingi. Dan yang terakhir, kita harus berpikiran positif. Anak kita mungkin bisa salah, tapi bukan berarti anak kita itu orang yang jahat.
tapi mungkin pada saat itu tidak melakukan atau mengambil sikap yang kurang pantas. Tapi bukan berarti anaknya jahat. Jadi kita harus punya pikiran positif bahwa anak kita itu adalah orang baik. Nah, yang terakhir dari saya, para orang tua, Anda semua harus bisa menjadi panutan, good role model. Kenapa saya bilang harus jadi panutan? Karena anak-anak itu belajar dari apa yang dilihat. Jadi apa adanya, bukan apa yang kamu ajarkan. Dia nggak, kalau saya ngomong gini aja, dia nggak akan melakukan, tapi dia melihat sayanya, itu yang akan dia lakukan. Jadi kadang-kadang kita kalau bohong, kenapa anak kita bohong? Mungkin kitanya juga pernah bohong, karena itu diikutin, ya, atau juga lingkungannya. Nah, teman-teman, dengan 3 tips tadi di bidang teknologi, di bidang waktu, dan di bidang membimbing dan mendampingi, saya yakin para orang tua bisa menjadi sahabat anak dalam belajar. Terima kasih. Pendidikan adalah kunci dari kesuksesan, jadi mulailah terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Bunda materi di pagi kali ini. Sangat menginspirasi kami, terutama kami sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua di rumah Bunda. Tentunya yang di era 4.0 yang tadi Bunda jelaskan mengenai teknologi itu Bun, yang pertama kan tips untuk orang tua itu kita harus menambah pengetahuannya ya Bunda ya, yang tadi Bunda sampaikan, menambah pengetahuan, jangan sampai anak lebih pinter, kita ketinggalan gitu Bunda ya. Kemudian kita harus membuat peraturan internal, itu betul sekali Bun. Jadi harus ada kesepakatan ya Bun ya di dalam rumah itu. Kemudian tadi Bunda menyampaikan harus mengimbangi waktu, kemudian mendampingi anak dan menelusuri aktivitas anak, serta yang terakhir itu orang tua di rumah itu harus kompak, begitu Bun ya? Betul. Kompak antara mama papa. Jadi kalau mama berkata A, papa juga harus berkata A. Jadi tidak ada misalkan mama menasehati si anak, kemudian nanti si anak lari ke papa minta perlindungan, seperti itu Bunda ya. Luar biasa Bunda. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Kota Tangerang, Bunda mohon izin mungkin kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu hebat. Barangkali ada yang mau bertanya di kesempatan kali ini bersama narasumber yang luar biasa. Silahkan Bapak Ibu. Sebentar Bun, ada yang di chat Bunda ya, mohon izin untuk saya bacakan Bunda ya. Silakan. Ini pertanyaannya dari Fania Katalia. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana caranya atau kapan saat yang tepat kita memberikan reward kepada anak agar jangan sampai anak-anak melakukan sesuatu karena mengejar rewardnya. Itu dari Ibu Fania. Kemudian ada lagi Bunda, satu lagi boleh dibacakan dulu Bun? Mungkin nanti Bunda bisa sekaligus menjawabnya. Kemudian dari Mama Misha, tingginya teknologi memungkinkan anak-anak mengakses hal-hal yang buruk, misalnya hal-hal yang bersifat dewasa. Kapan tepatnya kita mengedukasi anak-anak tentang hal itu dan bagaimana caranya Bunda? Terima kasih Bunda. Seperti itu mungkin Bunda bisa langsung menyampaikan jawabannya kepada penanya tadi, dan jawaban itu akan bermanfaat juga untuk kita semuanya Bunda. Silakan Bunda. Terima kasih Bu Herli. Pertanyaan yang pertama dan kedua bagus sekali ya. Saya luar biasa Bunda. Semua nih juga harus berpikir keras bagaimana memberikan reward, tapi akhirnya bukan jadi mengerjakannya gara-gara rewardnya. Jadi gini, reward itu adalah sesuatu yang kira-kira kalau sekarang ini kita bilang sih sebetulnya untuk pemicu dia. Tapi kalau reward menjadi sesuatu yang negatif, harus di stop. Itu yang pertama. Jadi mulainya gimana? Jadi kalau saya rewardnya itu tidak harus dalam bentuk barang.
Reward itu bisa dalam bentuk pujian. Tapi pujiannya itu harus benar-benar sesuai. Jadi misalnya anak-anak baru menggambar, gambarnya itu mungkin kalau anak-anak gambarnya ada yang jelek, ada yang bilang bagus ya Bu ya, atau kayak gambar di belakang saya ini ada orang yang bilang bagus, ada yang bilang jelek gitu ya. Nah, kalau saya akan bilang kepada anak saya bahwa, "Aduh, ini ada gambar. Gambar apa ini?" Nah, jadi saya lebih mengatakan apa maksud gambarnya. Oh, ini gambar ayah, gambar ibu, gambar aku dan adik. Kenapa bergandengan tangan? Oh, karena kemarin kita main. Apakah kamu suka kemarin main? Iya. Apa sukanya? Oh, karena aku punya waktu ngobrol-ngobrol sama mama dan papa. Oh, oke. Kalau gitu, bagaimana kita, ini gambar kamu bagus sekali, bagaimana besok kita meluangkan waktu jalan-jalan. Nah, ini sebetulnya reward. Ini sebetulnya reward, tapi mereka melakukannya tanpa tahu kalau itu jadi reward. Nah, ungkapan-ungkapan gitu itu lebih penting. Mungkin yang tadi Ibu Nurul ya, yang tanya itu Ibu Nurul mungkin ya, itu mengatakan bahwa mungkin rewardnya adalah kayak kamu kalau juara dapat sepeda, mungkin begitu kayaknya ya. Nah, ini yang menurut saya rewardnya yang harus dirubah. Kenapa seperti itu? Karena nanti anaknya berlomba-lomba jadi juara dan melakukan segala cara, misalnya nyontek, apa-apa gitu loh ya. Tapi pokoknya juaranya. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang diinginkan orang tua? Tentunya tidak. Oke, jadi kalau saya selalu bilang, kalau ada peningkatan dari nilai sebelumnya, Anda dapat poin. Kalau saya pakai star gitu loh ya, saya pakai star atau pakai bintang. Nah, kalau anaknya dapat 5 bintang, anaknya boleh dapat, kalau saya ya, boleh makan snacknya, boleh dapat es krim sorenya gitu loh ya. Jadi yang kayak gitu-gitu itu bisa ditingkatkan sebagai reward, tapi hati-hati dalam memberikan reward. Jangan sampai kita sendiri yang terjebak sehingga anak tidak memikir, Bapak Ibu hanya lihat di ujungnya tapi tidak memperhatikan prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hal-hal yang buruk, misalnya kita anak-anak explore misalnya dunia maya tentang pornografi. Ya. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Itu tadi makanya saya selalu bilang kalau sebagai orang tua, saya perlu handphonenya itu atau gadgetnya tiap malam itu dikumpul di kamar saya. Saya yang nge-charge. Nah, waktu saya yang nge-charge itu yang saya akan telusuri. Itu saya menemukan sesuatu yang porno lah ya, misalnya pornografi, itu justru saya akan mendudukan berapapun usia anaknya. Jadi misalnya anak saya misalnya usianya 5 tahun, itu saya tetap akan menjelaskan sesuai dengan umurnya. Jadi kalau misalnya anaknya udah 17 tahun ya saya juga akan jelaskan tapi sesuai umurnya. Begitu ada pornografi yang ada di handphonenya. Kenapa harus langsung dilakukan? Karena kalau tidak kita yang lakukan, mereka bertanya kepada orang-orang yang mereka anggap benar, padahal jawabannya belum tentu benar sesuai keinginan kita. Nah, ini jadi para orang tua jangan merasa itu tabu, tapi Anda harus menjelaskan dengan bahasa yang sesuai umur anak sehingga anak menjadi lebih mengerti. Ya, mungkin itu dari saya Ibu Herli. Baik Bunda, terima kasih Bunda untuk penjelasannya. Semoga Ibu Fania dan Mama Misha ya bisa menyimak dan memahami dengan lebih baik sehingga bisa diaplikasikan Bun dalam kehidupan sehari-hari. Hebat banget pertanyaannya, luar biasa, dan jawaban dari Bunda juga luar biasa untuk kita semuanya Bunda.
Jadi kita harus memperhatikan ketika anak itu ingin mendapatkan atau kita ingin memberikan reward, berarti yang poin yang harus diperhatikan itu anak mengalami peningkatan dulu seperti itu ya Bun ya. Bukan fokusnya itu bukan pada juaranya ya Bun ya. Bukan pada juara, tapi ya betul. Jadi ada peningkatan nilainya dulu, baru nanti diberikan reward seperti itu. Kemudian untuk mamahnya Misya tadi, orang tua harus betul-betul mengawasi, mengecek gadget yang dimiliki oleh anak kita, kemudian melakukan diskusi yang tepat agar anak bisa memahami mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Baik Bunda, terima kasih. Selanjutnya Bun, mungkin kita punya waktu beberapa menit lagi Bunda sebelum closing. Boleh. Mohon izin Bun, ini ada 2 yang raise hand Bun. Setelah itu mungkin ditutup ya Bapak Ibu ya untuk diskusinya. Yang raise hand pertama ini ada dari Ibu Tini Suhartini, bisa di zoom. Ibu Tini Suhartini, silahkan dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih Ibu Herli, terima kasih Ibu Kapri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nama saya Tini Suhartini dari SD Negeri Kedongwetan 7. Ibu, saya ingin mengatakan tentang menghadapi para orang tua yang kan sekarang kita harus ada role model dari orang tua atau itu guru itu sendiri. Ketika orang tua mengatakan kepada kita sebagai pengajar seperti ini, Bu, saya serahin deh pengajaran untuk anak saya ke Ibu. Saya itu sudah tidak bisa mengajar anak saya. Nah, berarti ini kan ada penelantaran dari si orang tua itu terhadap anaknya sendiri. Padahal anak itu kan paling banyak berada atau bergaul di lingkungan rumah daripada di lingkungan sekolah atau online PJJ. Nah, saya sudah memberikan edukasi terhadap orang tua itu sendiri. Dan saya sering juga mendengar beberapa, ada yang bilang, guru bilang, walaupun saya guru, tapi anak saya lebih percaya kepada gurunya dibanding kepada mamahnya ketika belajar di rumah. Nah, menyikapi hal seperti ini yang memang banyak terjadi ya Bu ya, bukan hal yang rahasia lagi. Itu seperti apa ya setelah kita memberikan edukasi dan lain sebagainya terhadap orang tua itu sendiri, tapi tetap saja ini tetap berjalan dan bergulir seperti itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mungkin Bunda ya. Sepertinya hanya satu nih yang raise kan, yang satu hilang nih Bun. Silahkan Bunda. Oke, hebat sekali Bu Tini. Jadi dari sekolah SD negeri ya. Jadi gini Bu Tini, memang banyak sekali orang tua yang saya bilang perlu sekali pendidikan parenting. Oke, itu yang pertama. Saya makanya kalau saya mau buat sekolah, jadi saya selalu bilangnya begini, kita itu belajar parenting, Ibu Tini, Ibu Herli, saya, itu belajar parentingnya pasti dari cara mama papa kita mendidik kita, benar ya? Itu kita copy lagi, ya kan? Itu udah pertama. Cuma mungkin karena kita seorang pendidik, akhirnya kita belajar tentang bagaimana mendidik anak. Jadi kita sedikit lebih pintar sehingga jadi sedikit lebih hati-hati. Ya kan, jadi nggak mengcopy plek dari ibu kita. Nah, orang tua itu backgroundnya mungkin bukan pendidikan. Karena mereka backgroundnya bukan pendidikan, kita sebagai pendidik harus memberitahu. Makanya sekarang banyak tren sekolah-sekolah memberikan parenting. Yaitu parenting, jadi misalnya orang tua dipanggil dan diberitahu gimana ya cara mendidik anak. Kenapa harus diberitahu? Karena orang tua tadi belum pernah belajar parenting. Kalau dia nggak diajarin, ya anaknya jadi kasarnya ya, anaknya jadi ngelawan ke dia karena memang dia mungkin nggak punya keterampilan itu. Jadi tantangan bagi sekolah kita adalah juga tidak hanya memintarkan anak-anak, tapi juga memintarkan orang tuanya. Kenapa? Karena tadi saya bilang, ibu sama suaminya harus sehati. Ibu di guru dengan orang tua juga harus sehati. Gimana menyamakan hati? Berarti sekolah harus ngobrol
ngobrol dengan orang tua, kasih tahu nih, kita mau mendidik anak seperti ini, kita perlu dukungan orang tua seperti ini. Misalnya pakai kasih jadwal. Kalau buat jadwal yang bisa ngawasi siapa? Orang tua. Nah, ini dijadikan pertemuan. Mudah-mudahan dengan adanya parenting ini, sekolah ibu jadi tambah senang. Nanti para orang tua jadi bilang, ayo nyekolahin aja di SD-nya Bu Tini ya. Kenapa? Karena saya juga diajarin. Nah, jadi muridnya tambah banyak. Begitu mungkin Bu Tini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Tini Suhartini dari SDN Kedaung Wetan 7 ya Bunda ya. Pertanyaannya luar biasa dan tentunya menginspirasi kami semua para Dewan Guru beserta orang tua nih Bunda. Jawaban dari Bunda juga cukup hebat bahwa kita sebagai pendidik mungkin ya sebagai orang yang dikatakan lebih sedikit lebih pintar tadi kalau Bunda bilang ya Bunda kalau tidak salah, kita harus juga mengajak atau memfasilitasi juga kepada orang tua untuk menyampaikan parenting yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita agar kompak mungkin Bun ya antara mama papa di rumah sebagai orang tua yang utama, kemudian bersama guru-guru di sekolah sebagai orang tua juga Bun, tentunya Bun. Kita para guru di sekolah itu juga sebagai orang tua bagi anak-anak murid kita ya, orang tua di sekolah. Jadi terjalinlah di situ kekompakan cara kita mendidik anak-anak kita gitu Bunda. Terima kasih Bunda, jawabannya luar biasa. Mudah-mudahan Bunda Tini bisa lebih memahami lagi Bunda ya. Ya, Bu Herli. Ya Bunda. 3 penanya dan yang tadi 1 chat semuanya akan dapat buku dari saya. Luar biasa. Nah nanti kalau bisa saya minta mungkin melalui Bu Herli ya. Ya Bun. Lengkap termasuk kode pos dan nomor handphone karena biasanya Tiki itu tidak mau kalau tidak ada nomor handphonenya. Baik Bunda, terima kasih. Datanya dari Bu Herli. Iya, baik Bunda, nanti akan disampaikan data-data 3 penanya beserta 3 penanya sama yang tadi 1 di chat ya Bunda ya. Betul. Baik Bunda, keren banget luar biasa. Yang nggak nanya kayaknya nyesel nih Bunda. Nah, selamat ini, ya. Ya, Bu Herli, ini ya, salah satu waktu memberi reward tapi nggak tahu. Jadi nanti besok-besok mungkin dengan belajar dari sini mereka akhirnya jadi aktif bertanya. Iya Bunda, betul Bunda. Inspirasi kami semua nih Bun. Nanti tanpa diumumkan sebelumnya juga, tanpa diumumkan mau dapat reward, mereka pasti berlomba-lomba Bun ya. Saya ingin bertanya nih, apa nih, dikumpulkan dulu pertanyaannya. Baik Bunda, terima kasih, keren luar biasa pemaparan materi dari Bunda beserta Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tunggu ya hadiah nanti dari Bunda Kapri Anjaya akan memberikan sebuah buku yang insya Allah manfaat luar biasa untuk kita semuanya. Baik Bunda, kami persilahkan kepada Bunda untuk menyampaikan closing statement pada kegiatan webinar kali ini. Dipersilahkan Bunda. Oke, teman-teman para orang tua, sekali lagi ada waktu 14 menit nih. Mendidik anak itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Yang paling penting adalah para orang tua janganlah berhenti untuk belajar dan menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda untuk pemaparan materi pada kegiatan webinar kali ini. Kalau boleh saya menyampaikan atau menyemangati Bapak Ibu guru hebat beserta orang tua yang masih setia hadir di kegiatan webinar kali ini, ingin mengingatkan kembali untuk tipsnya dari Bunda tadi bahwa kita sebagai orang tua itu harus senantiasa menjadi pendengar ya Bun ya, menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian kita juga bisa memberikan penjelasan kepada penjelasan perasaan kita ya Bun kepada anak kita. Jadi dengan itu kita bisa saling memahami gitu apa yang diinginkan oleh anak kita. Anak kita juga bisa memahami apa yang diharapkan oleh kita para orang tua. Kemudian kita bisa berbicara tegas
Tegas bukan berarti kita memarahi ya Bun ya. Betul. Tegas bukan berarti marah, tapi Bun, kadang-kadang kalau kita bicara tegas Bun, anak kita itu suka menginterpretasikannya, oh mama marah nih. Padahal kita bukan marah, kita hanya menyampaikan kata-kata dengan sedikit ketegasan gitu. Tapi jangankan di rumah Bun, di sekolah aja murid-murid kita Bun, kalau kita bicara sedikit tegas aja mereka mengatakannya oh dimarahi Bu Guru, seperti itu Bunda ya. Kemudian kita juga harus senantiasa menyampaikan kata-kata dengan sopan dan santun ya. Kemudian menawarkan bantuan dan senantiasa memberikan pikiran yang positif terhadap anak-anak kita. Yang tadi Bunda sampaikan menjadi panutan atau good role model, di mana kita sebagai orang tua atau pendidik, anak-anak kita atau anak murid kita itu bukan hanya melaksanakan apa yang kita sampaikan, tapi mereka melakukan, ikut mencontoh apa yang kita lakukan, seperti itu ya Bun ya. Betul. Oleh karenanya kita disebut sebagai good role model bagi anak-anak kita atau anak murid kita. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Jabodetabek ini Bun. Ya. Tadi saya menyebutkan Kota Tangerang ternyata ini Jabodetabek, saya lupa, mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih Bunda atas paparan materinya yang luar biasa. Semoga Bunda tidak kapok ya Bun. Next time diundang lagi oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk berbagi ilmu bersama kami para guru-guru di Kota Tangerang dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri kami dalam pelayanan kami para guru-guru untuk instansi pendidikan di Kota Tangerang. Seperti itu Bunda. Baik, sebelum kita Bunda, kan di akhir sesi ini kita akan mengadakan atau menyampaikan pengumuman. Sepertinya anak-anak udah nggak sabar nih Bun. Ya, saya izin live boleh? Oh iya Bunda, terima kasih banyak Bunda. Ya. Sehat selalu Bunda, barakallah untuk ilmunya yang sudah Bunda sampaikan kepada kami. Semoga Bunda senantiasa sehat dan bisa bertemu lagi tentunya ya Bunda. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Herli. Sama-sama Terima kasih Bun. teman-teman. Sukses semua. Amin, Allahumma Izin amin. live ya. Ya, terima kasih Bun. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan webinarnya sudah selesai ya Bapak Ibu guru. Beserta para orang tua se-Jabodetabek yang saat ini gelisah nih sepertinya nih. Aduh, saya dapat juara nggak ya gitu. Sepertinya sudah ada yang harap-harap cemas. Tapi ada satu yang ingin kami sampaikan, bahwa ketika kita melakukan atau mengikuti sebuah kompetisi, niatkan kita untuk menggali bakat, kemudian mendapatkan pengalaman, dan jikalau mendapatkan juara itu merupakan bukan keberuntungan juga Pak ya. Selain keberuntungan ya memang kabar gembira saja begitu ya. Dan bagi yang tidak dapat juara, ingat selalu bersemangat dan tidak boleh menyerah ya. Tidak boleh menyerah, tidak perlu juga bersedih. Jadi ketika kita kalah, kita harus yang pertama mungkin berarti kita harus melakukan yang lebih baik lagi. Kita evaluasi bagaimana penampilan kita, bagaimana penampilan yang lain, dan kita harus evaluasi dan harus meningkatkan untuk lebih baik lagi gitu ya. Tapi bagi yang menang nih anak-anak hebat di seluruh wilayah Jabodetabek, ada 3 pemenang ya Bun ya hari ini ya, juara 1, 2, dan 3 dari 591 peserta. Dari 591 peserta lomba baca puisi virtual se-Jabodetabek, hanya 3 peserta lomba yang dinobatkan menjadi juara 1, 2, dan 3. Ya, bagi kalian para pemenang, kalian harus lebih meningkatkan bakat kalian. Tapi ingat anak-anak hebat, tidak boleh sombong ya.
tidak boleh sombong, dan selalu kalian menginspirasi teman-teman kalian yang lain. Bagi yang belum beruntung, bagi yang belum menang, bukan berarti kalian jelek, bukan, tapi memang persaingannya cukup ketat ya. Dari sekian puluh dewan juri menilai peserta sekian banyak, persaingannya cukup ketat, anak-anak hebat ya. Jadi bagi kalian yang belum menang, itu bukan berarti penampilan kalian buruk atau jelek. Kami panitia sangat mengapresiasi seluruh peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Baca Puisi Virtual se-Jabodetabek yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang ini ya. Assalamualaikum Bapak. Bapak Aat. Bapak mohon izin boleh dibuka mikrofonnya Bapak. Sudah kedengaran Bu? Ya Bapak, sudah kedengaran Bapak. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Kehadiran Selamat Bapak. pagi Bu. Ya, mohon maaf saya baru habis monitoring ya Bu. Ya Bapak, dimaklum dengan mobilitas kegiatan Bapak yang cukup tinggi, Ya. kami sangat memahami itu Bapak ya. Alhamdulillah Bapak sudah bisa masuk bergabung dalam ruang virtual kita kali ini, di mana di sini peserta webinar terdapat Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru se-Jabodetabek beserta para orang tua dan peserta Lomba Baca Puisi Virtual tentunya menantikan kehadiran Bapak untuk menyampaikan siapa sih juara 1, 2, 3-nya seperti itu Bapak. Ya. Baik, untuk waktunya sepenuhnya kami berikan kepada Bapak untuk menyampaikan pengumuman Lomba Membaca Puisi Virtual tingkat Jabodetabek. Silahkan Bapak. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah izin dari atasan, dari Bu Helmi ya dan Pak Kadis, saya selaku PPTK kegiatan Lomba Baca Puisi se-Jabodetabek tingkat SD ya tahun 2021, mohon izin untuk menyampaikan hasil penilaian dari Dewan Juri ya yang telah bekerja keras ya menyelesaikan penilaian sejak seminggu yang lalu. Dan alhamdulillah antusiasme dari peserta kegiatan ini luar biasa. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar hampir 600 peserta Bapak Ibu ya se-Jabodetabek. Luar biasa, ini prestasi yang membanggakan bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Artinya kegiatan ini direspons positif oleh sekolah ya di se-Jabodetabek, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga bisa mengadakan event yang sama yang mungkin lebih luas, yang lebih besar lah ya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan hasil dari Dewan Juri, dan sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin sebelum pelaksanaan acara, bahwasannya pada kegiatan ini, lomba ini, kita akan mengambil juara 1 sampai 3 ya, yang akan mendapatkan uang penghargaan ya dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Kemudian juga nanti ada piala ya yang akan kami sampaikan kepada peserta. Mungkin langsung saja, karena mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menunggu-nunggu ya hasil pengumuman ini. Saya akan bacakan keputusan hasil penilaian Dewan Juri Lomba Baca Puisi Jenjang SD se-Jabodetabek tahun 2021. Saya mulai dari juara 3 dulu ya, supaya juara satunya deg-degan juga nih ya. Mohon izin. Ya Bapak, silahkan Bapak. Ya. Dan nanti mohon izin Bapak, setelah nanti Bapak membacakan pengumuman, nanti ada tayangan video cuplikan anak-anak yang juara 1, 2, 3 itu. Seperti Ya, itu, siap, Bapak. siap, Bu. Silakan, Ya, Bapak. siap. Terima kasih, Ibu. Untuk juara ketiga diraih oleh Khansa Nafisa dari SD Islam Fajar Hidayah Bogor, Kota Wisata Bogor, ya, juara 3. Kemudian untuk juara kedua diraih oleh
Gatvan Alaf Fatan Mulyawan dari SD Negeri Sukasari 5 Kota Tangerang. Dan untuk juara pertama diraih oleh Priscilla Nazifa Juhanna Putri dari SDN Tegal Alur 01 Pagi, Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Hasil keputusan Dewan Juri untuk peringkat pertama sampai dengan ketiga lomba baca puisi se-Jabodetabek tingkat tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para pemenang. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Gema ikrar itu hampir 1 abad lalu membahana di persataku, mampu menyatukan tekad dan hasrat bersatu padu bangsaku. Gema ikrar itu hampir 1 abad lalu membahana di persadaku, mampu menyatukan tekad dan hasrat bersatu padu bangsaku. Begitu banyak pilihan kini yang bisa membuat indah warna negeri ini. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Jabodetabek, itulah pengumuman lomba baca puisi virtual untuk juara 1, 2, dan 3 sudah kita saksikan bersama, dan kami mengucapkan selamat, kita semuanya mengucapkan selamat ya kepada para pemenang, dan nanti diundang pada tanggal 26 insya Allah diundang ke Kota Tangerang untuk menerima penghargaan berupa uang tunai, kemudian piala beserta sertifikatnya. Bagi para peserta yang belum menang, ingat tidak boleh bersedih, kita harus tetap semangat karena kekalahan merupakan kemenangan yang tertunda. Insya Allah next time kalian akan menjadi juaranya. Seperti itu ya Pak Aat ya. Iya. Karena dari 600 sekian hanya 3 orang yang diambil sebagai juara 1, 2, 3 oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Dan tentunya untuk yang lain tetap kita support ya Pak Aat ya, agar anak-anak tetap semangat dan tidak boleh menyerah. Ketika nanti ada perlombaan lagi, ada ajang-ajang kompetisi, kalian harus tetap ikut gitu ya. Terima kasih.
Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dari kami apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Diakhiri dengan ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tadi yang mendapatkan hadiah buku ya, mendapatkan hadiah buku. Mungkin bisa ditulis di kolom chat untuk nomor telepon saya biar nanti menghubungi saya di 081 310 353 946. Iya. Untuk Ibu Fania, kemudian Mamah Mesya, Ibu Tini Suhartini, beserta satu yang di kolom chat tadi ya, sudah kita catat namanya, silahkan menghubungi nomor tersebut ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat di seluruh wilayah Jabodetabek, terima kasih Bapak Aat, terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, anak-anak hebat. Tetap semangat, Tangerang, ayo. Yo, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Ya Bapak, sama-sama Bapak.